Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah raya ini Jemaat Rehoboth. Dan firman Tuhan pada saat ini, ya, saya akan memberikan tema atau judul Yesus Alfa dan Omega. Amin. Saya beri judul Yesus Alfa dan Omega. Waktu-waktu yang lalu, bahkan minggu yang lalu, sudah banyak kita bahas mengenai hal itu, tapi saya belum kasih judul. Ya, ini tidak jauh ya, pembicaraan kita masih hampir sama dengan waktu yang lalu, tapi kita berserah kepada Tuhan apa yang mau Tuhan beritahukan kepada kita secara pribadi lewat firman Tuhan yang akan kita baca bersama. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya akan mengajak kita untuk melihat dalam kitab Perjanjian Lama. Kita lihat dulu di dalam Yesaya pasal 44 ayat 6. Sesuai dengan judul pada saat ini bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Ya, Yesaya 44 ayat 6, tolong baca. Yesaya 44 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ya, tidak ada Allah selain daripada Tuhan kita. Ya, sesuai dengan tema saya yaitu Yesus Kristus. Nah, di Yesaya 44 ini mari kita lihat bersama ya, terutama di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 ini dikatakan bahwa firman Tuhan Raja dan Penebus. Ini sudah kelihatan awal ini adalah Yesus Kristus. Amin. Di ayat 6 ini sudah menandakan ciri-ciri atau Yesus Kristus. Di ayat 6 beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Berarti saya dapat pemahaman di sini bahwa firman Tuhan Raja dan Penebus Israel. Dia penebus Israel, dia raja. Siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus? Di Perjanjian Lama sudah Yesus Kristus itu sudah ada. Makanya dikatakan Alfa dan Omega. Dia sudah ada dari sejak awal. Nah, sebentar kita akan lebih mengerti ya kalau kita lihat ayat-ayatnya. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang kemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Yang dimaksud ini Allah huruf besar. Tidak ada Tuhan, tidak ada penguasa yang maha kuasa selain daripada Dia atau Yesus Kristus. Amin. Sebentar kita akan lihat. Kita nggak usah ragu ya, karena Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Sebentar kita akan lihat. Ini baru di Perjanjian Lama. Ini baru nubuatan, tetapi sama dengan yang ada di Perjanjian Baru, disingkapkan di dalam kitab Wahyu. Ya. Ini Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kenapa saya ingin untuk mengulang-ulang firman Tuhan ini, supaya ini tertanam benar di dalam kehidupan kita, jangan hanya lewat begitu saja, ya. Karena ini sangat mendasar, ini sangat penting kita memahami siapa Tuhan. Ada kalanya kita ragu, ya. Kita berdoa kepada Yesus, kita sering ragu, apakah Dia Tuhan, ya kan? Minggu lalu saya sengaja memberikan ayat-ayat itu yang mana Yesus itu Dia datang sebagai manusia, ya. Ini sebenarnya kalau orang tidak memahami akan hal ini, orang sering ragu berdoa. Makanya dicarilah perantara yang lain untuk mereka bisa datang kepada Tuhan, gitu kan? Diambillah perantara yang, karena mereka tidak mengerti, mereka tidak paham bahwa sesungguhnya Dia adalah Tuhan, Dia satu-satunya, Dia penguasa tunggal. Amin. Dia satu-satunya Tuhan yang berkuasa. Kita nggak usah ragu kalau berdoa kepada Yesus. Di dalam nama Yesus segala sesuatu bisa terjadi. Ya, kita lanjut lagi ya. Jadi di Yesaya 44 ayat 6 ini jelas bahwa Tuhan, Raja dan Penebus. Ya, kalau kita dengar penebus, cuma Dia satu-satunya penebus. Yesus saja satu-satu penebus. Dia Allah, ya. Kemudian kita lihat lagi dalam Yesaya 48 ayat yang ke-12, ya. Kita maju lagi. Yesaya 48 ayat 12. Yesaya 48 ayat yang ke-12.
Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Haleluya. Sama ya. Di ayat 12 ini ya, judulnya saja kalau kita lihat di perikop ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tuhan menebus Israel. Di ayat 12, dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Ya, saya sudah jelaskan minggu lalu ya. Kita ini termasuk orang anak Abraham. Ya, anak Abraham itu siapa? Anak Abraham itu ada Ishak dan Yakub atau Israel. Berarti kita tergolong orang-orang yang berhak atas berkat Abraham. Ya, kita jadi firman Tuhan ini bukan hanya untuk Israel, karena sudah dilengkapi di dalam perjanjian baru bahwa kita yang ada dalam Yesus Kristus, kita dikatakan anak Abraham. Ya, kita berhak atas janji-janji itu. Nah, akulah yang tetap sama, ya kan? Kalau katakan tetap sama berarti tidak berubah. Amin. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, aku juga yang terkemudian. Ini Bapak Ibu, Yesus belum menjadi manusia atau Tuhan belum datang sebagai manusia. Saya pun seringkali berpikir begini, kenapa dia harus datang sebagai manusia? Karena orang susah memahami. Nah, nanti sebentar ada ayat kunci, ya, kita akan melihat bagaimana kalau kita tidak memahami, apa akibat kalau kita tidak memahami. Sangat tragis Bapak Ibu, ya. Karena itu mari kita ikuti dengan seksama, ya. Tragis kalau kita tidak memahami akan hal ini Bapak Ibu. Nah, saya baca lagi. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. 13 saya lanjut. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tanganku membentangkan langit ketika aku menyebut namanya. Ya, luar biasa, Tuhan yang berkuasa, Tuhan juga yang menebus Israel. Ya, Tuhan yang menebus kita semua yang ada dalam Yesus Kristus. Ya, sekarang kita akan masuk kepada perjanjian baru, tetap seperti tema kita atau judul pada saat ini adalah Yesus Alfa dan Omega. Ya, mari kita masuk perjanjian baru atau kita langsung ke kitab Wahyu, ya. Karena dalam kitab Wahyu ini disingkapkan, ya. Kitab Wahyu ini adalah kitab penyingkapan, ya. Mari kita lihat Wahyu 1 ayat 4, ya. Wahyu 1 ayat 4. Wahyu 1 ayat yang keempat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang akan di hadapan tahtanya. Sebentar dulu ya. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan ya pokoknya di situ berbicara yang sudah ada, itu berbicara Alfa Omega. Buktinya coba maju ke ayat 8, ya ini lebih jelas. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, ini dia sendiri yang berbicara. Kalau dalam Alkitab Android, ya, kita punya Alkitab Android itu lebih jelas itu karena tulisannya warna merah. Tulisan warna merah adalah perkataan Yesus sendiri. Nanti ada juga di Wahyu pasal 22 dia mengaku, aku Yesus, ya. Jadi kita nggak usah ragu lagi siapa dia, ya. Di Wahyu 1 ayat 8 ini katakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Mari kita cross check di dalam Keluaran pasal 6. Keluaran pasal 6. Bapak Ibu boleh lihat Keluaran pasal 6 di ayat yang ke-2. Ya. Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Ya, puji Tuhan, terima kasih ya. Jadi begini, di kitab Keluaran pasal 6 ayat 2, Tuhan berkata kepada Musa, aku telah menampakkan diri kepada Abraham. Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub sama, ya.
Itu juga yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Dialah Alfa Omega itu, ya. Itu aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Kenapa saya bilang sama? Yang maha kuasa. Tuhan mengaku bahwa dia adalah maha kuasa. Tuhan yang di perjanjian lama ini, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan juga yang disembah oleh Musa. Tuhan yang menyuruh Musa, Tuhan yang menampakkan diri kepada Musa. Tetapi memang dia bilang bahwa namanya belum dibukakan pada waktu itu, ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Namanya belum dibukakan pada waktu itu, Bapak Ibu, ya. Ini harus kita mengerti dan kita pahami. Tetapi yang saya mau ambil di sini bahwa sebagai Allah yang maha kuasa, ya. Di Keluaran pasal 6 ayat 2 itu, situ sudah ada perkataan maha kuasa. Nah, timbul lagi di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 itu adalah di akhir dikatakan maha kuasa. Sama. Bapak Ibu, kalau kita ingin mengerti, memahami firman Tuhan seperti itu, ya. Ada di perjanjian lama dan disingkapkan di kitab Wahyu bahwa yang maha kuasa itu adalah dia sendiri. Dia satu-satunya. Penguasa tunggal, nanti kita lihat lagi ada ayat-ayat yang lain. Penguasa tunggal, penguasa satu-satunya, Allah satu-satunya. Amin. Nah, kemudian di sini ayat 8 ini katakan aku adalah Alfa dan Omega. Dan warna merah ya di Android itu Yesus sendiri. Berarti sesuai judul yang saya kasih, Yesus adalah Alfa Omega, terbukti di sini bahwa Yesus Alfa dan Omega. Amin. Mari kita lihat bukti-bukti yang lain biar kita semakin kokoh dan kita semakin kuat di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Jangan tergoncang. Amin. Jangan ragu, ya. Orang yang ragu tidak akan mendapatkan apa-apa, Bapak Ibu. Kalau kita masih percaya Yesus Tuhan hanya sebagai secara logika saja, padahal dalam hati kita masih ada yang lain, ya. Kita masih menyembah yang lain, bahkan masih ada perantara-perantara yang lain. Masih ada perantara-perantara lain untuk datang kepada Yesus, ya. Padahal dia sendiri ya Tuhan itu. Dan Tuhan mengajak untuk sembahlah Allah. Sebentar kita akan lihat, ya, bagaimana firman Tuhan sembahlah Allah. Waktu Yesus menjadi manusia memang dia tidak bilang sembahlah dia. Waktu dia dicobai oleh iblis, dia bilang kita harus menyembah Tuhan Allah kita. Karena dia menjadi manusia pada waktu itu, dia mengosongkan diri. Dia punya misi yang besar untuk membawa berita Injil, berita kebenaran itu. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara dikasihi, ini yang kita harus pahami, ya. Waktu dia menjadi manusia, ya dia memang manusia pada waktu itu. Oke, kita lanjut. Ada lagi ayat-ayat yang akan menguatkan kita. Kita buka di dalam Wahyu, kita maju ya. Wahyu masih pasal 1 ayat 17 dan 18. Wahyu 1 ayat yang ke-17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat yang ke-18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. Haleluya. Waktu Yohanes melihat ya, Yohanes sempat ya, takut ya. Dia tersungkur ya. Tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati ya. Itu Yohanes. Tetapi ia meletakkan tangannya kanannya di atasku lalu berkata. Nah, di waktu dia berkata itu sudah warna merah tulisannya kan. Nah, Yesus ini, ya Yesus yang berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir." Bapak Ibu masih ragu kalau Yesus itu yang awal dan yang akhir? Apakah Bapak Ibu masih ragu bahwa dia ada sejak awal? Nah, ini Bapak Ibu ya, kita lihat lagi di ayat 14. Ini semakin menguatkan kita. Dan yang hidup, aku telah mati. Yesus pernah mati di kayu salib, ya kan? Ini di kitab Wahyu, makanya disingkapkan, dibukakan di kitab Wahyu. Dia kasih tahu, aku Yesus dulu pernah mati itu, ya kan? Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, gitu kan?
Dia menyatakan diri lewat Yohanes gitu. Dia bilang, Yohanes, lihatlah aku ini, gitu kan? Lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nanti kita bahas di lain waktu mengenai kerajaan maut dan kunci maut ini ya. Kita bahas nanti lain waktu. Ya, tapi yang saya mau ngambil di sini bahwa dia menyatakan diri bahwa dia telah mati dan tidak lain lagi satu saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita lanjut lagi untuk ayat-ayat selanjutnya ya. Saya sudah janji untuk sesuai dengan judul saya bahwa Yesus adalah Alfa Omega. Oleh karena itu saya akan buka semua ayat-ayat dalam kitab Wahyu ini yang menyatakan bahwa dia yang awal dan yang akhir, dia adalah Alfa dan Omega, supaya kita puas ya. Kita lihat lagi di ayat di pasal yang kedua. Kita masuk ke pasal 2 Bapak Ibu. Pasal 2 di ayat yang ke-8 ya, tolong baca. Kasih kenceng. Wahyu 2 ayat yang ke-8. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ya, dia sendiri itu. Amin. Tulislah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang awal dan yang akhir. Bapak Ibu, perhatikan. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Berarti yang berfirman waktu menciptakan segala sesuatu siapa? Yesus. Dia sendiri Bapak Ibu. Kita sudah mulai mengerti ya. Dia sudah mulai mengerti ya. Jadi inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Semakin diperdalam lagi ya, bahwa dia itu Yesus, bukan yang lain lagi. Mari kita lanjut lagi ya, supaya kita mengerti, kita kuat. Jangan pengharapan kita kepada Yesus itu digoncang ya. Jangan lagi keyakinan atau iman kita kepada Yesus itu digoncang hanya dengan pemahaman yang tidak mengerti ya. Kita membaca firman Tuhan, kita tidak mengerti kitab Injil itu ya. Oke, kita lanjut lagi di dalam Wahyu pasal 4 ayat 8 ya. Di Wahyu semua ini ya. Mengenai Alfa Omega ini paling banyak di Wahyu. Wahyu pasal 4 sekarang. Wahyu 4 ayat ke-8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Ini lagi luar biasa firman Tuhan. Waktu saya baca ayat ini ya, karena kalau kita berdoa dan kita baca merinding Bapak Ibu ya, karena kita mengetahui ternyata Yesus itu luar biasa. Amin. Yesus itu Tuhan kita yang dahsyat, yang sering kali kita sebut ya. Orang sering menyebut tapi tidak mengerti. Tetapi kalau kita mengerti, kita paham, kita satu kali sebut Yesus, ada kuasa yang keluar. Amin. Ada kuasa yang dahsyat karena dia Maha Kuasa. Saya baca lagi ya, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang malam ya. Penghuni surga berseru siang malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ada lagi Alfa Omega di situ, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Siapakah dia? Ya, iya, Yesus ya. Anak kecil saja kalau mendengar ini langsung mengerti Bapak Ibu ya, bahwa itu adalah Yesus ya. Kita mindset kita itu harus dinormalkan dulu Bapak Ibu dengan doktrin-doktrin ya. Kita masuk murni dalam firman Tuhan supaya kita mengerti ya, firman Tuhan itu yang murni, itu yang kita pegang, itu yang kita pahami. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Diulang-ulang ya, Allah yang Maha Kuasa, dia sendiri yang sudah ada dan yang akan datang. Haleluya. Lanjut lagi ya, banyak hal yang akan dibukakan kalau kita membaca dengan tulus hati ya. Kalau tadi Wahyu 4 ayat 8, sekarang Wahyu 21. Sebentar, saya menjelaskan sedikit di Wahyu pasal 24 ini ya.
Karena ini ada keterkaitan Bapak Ibu. Kita mundur sedikit di Wahyu masih di Wahyu pasal 4 tadi. Kita setuju bahwa yang awal dan yang akhir itu adalah Yesus ya. Di Wahyu 4 ayat yang ke-8 tadi itu adalah Yesus. Nah, kita mundur di ayat yang kedua. Ya, saya ingin jelaskan sedikit sini Bapak Ibu. Segera aku dikuasai. Saya baca lagi mulai dari ayat 1 supaya kita mengerti. Kemudian daripada itu, aku melihat, ini Yohanes ya. Aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Maksudnya begini, Yohanes dipanggil Tuhan gitu. Bukan dipanggil Tuhan untuk pergi ya, tapi dalam roh ya. Yohanes itu dipanggil Tuhan luar biasa ya. Nah kemudian ayat 2, segera aku dikuasai roh. Haleluya Bapak Ibu ya. Saya rindu kita pahami benar ayat ini Bapak Ibu. Kita dikuasai roh. Orang kalau dikuasai roh, dia bisa mengalami hal-hal yang spiritual. Orang yang dikuasai roh, dia bisa dia seperti Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seterusnya. Artinya kuasa atau spirit dari Tuhan itu sendiri, kuasa yang adikodrati itu Bapak Ibu, akan kita alami kalau Roh Kudus itu turun ke atas kita. Amin. Jadi ya sudah, walaupun kita manusia ya daging, tapi kalau kita dikuasai roh, kita bisa dipakai Tuhan. Karunia roh itu bekerja, ya. Jadi ketika kita melihat ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat, ya nggak masalah, ya. Artinya kita jangan langsung menghakimi, itu bukan dari Tuhan. Saya sendiri takut, ya. Saya takut kalau menghakimi orang yang ya oke lah. Secara pribadi ya kita dengan kepekaan dan dengan firman Tuhan kita bisa mengetahui. Tapi bukan tugas kita untuk menghakimi. Ya udah, tunggu waktu saja, waktu yang akan membuktikan, dan kita berdoa ya. Kalau bukan dari Tuhan ya Tuhanlah punya cara gitu ya. Nah, kita manusia yang tidak hidup dalam roh, kita menghakimi orang yang hidup dalam roh. Ini Bapak Ibu yang seringkali menjadi permasalahan, sehingga jemaat-jemaat Tuhan menjadi jemaat-jemaat Tuhan menjadi tawar, bingung gitu ya. Hamba-hamba Tuhan antara satu yang lain saling menghakimi. Kita harus sudahi gitu, menghakimi pekerjaan roh, apalagi pekerjaan roh itu hanya bisa ditimbang dengan roh sendiri. Kita yang memakai akal, kita tidak bisa menyelami pekerjaan roh Bapak Ibu. Jangan sampai kita menghakimi orang yang memang dipakai oleh roh. Yohanes sendiri di ayat 2 dikatakan, segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seorang. Kadang-kadang saya bingung gitu. Di takhta itu cuma duduk seorang gitu kan. Kenapa firman Tuhan tidak mengatakan bahwa duduk jangan pakai seorang, duduk Tuhan gitu ya. Karena memang ada di ayat-ayat yang lain yang mengatakan bahwa dia penguasa tunggal, dia penguasa surga. Apalagi yang kurang ya? Ada ayat-ayatnya itu, dia penguasa tunggal, dia penguasa surga. Dia sendiri yang berkata, seorang ini ya dia membahasakan supaya manusia mengerti ya, seorang bukan berarti orang seperti kita. Ya kan? Cuma memberikan penglihatan kepada Yohanes bahwa ada satu di surga itu, seorang itu. Dia penguasa tunggal, dia penguasa surga, dia yang bertata di surga. Nah, kita maju lagi ke ayat 11 Bapak Ibu. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Ya, tolong baca. Wahyu 4 ayat yang ke-11. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Haleluya, Dia yang menciptakan ya. Firman itu memang menciptakan ya, yang kita baca sebelumnya. Ya Tuhan dan Allah kami. Siapakah Tuhan? Siapakah Allah?
Ada yang berani jawab? Hah? Siapakah Tuhan dan Allah? Yesus. Kasih kencang. Yesus Kristus. Gitu. Yesus Kristus. Tidak usah takut. Ada firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang bela kita ya. Perkataan kita dibela oleh firman Tuhan ya. Tidak usah takut dengan manusia. Ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kalau kita balik lagi kepada kitab-kitab suratan Rasul Paulus, ada itu, dia yang menciptakan ya, dialah segala penciptaan segala sesuatu ya. Oke, tapi kita enggak mengarah ke situ. Sesuai judul pada saat ini, Yesus adalah Alfa dan Omega. Masih ada lagi satu ayat ya, 2, 4 ya, satu ayat di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-13 ya, tolong dibaca. Wahyu 22 ayat 13. Wahyu 22 ayat yang ke-13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu perhatikan Wahyu pasal yang ke-12 ini ya. Di Wahyu yang ke-12 Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12 13 ya. Kita perhatikan. Mulai dari ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai surga, hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam gerangnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Itu ayat 12 ya. Itu Wahyu 12. Kita harus hati-hati maksudnya, bahwa iblis pun tahu waktunya sudah singkat. Jadi dia bekerja dengan luar biasa, melakukan penyesatan. Dia bisa melakukan mujizat. Bapak Ibu, iblis bisa melakukan mujizat. Oleh karena itu, kekristenan kita, kalau kita hanya mau mujizat terus, hati-hati. Karena iblis pun bisa melakukan mujizat. Kalau kita mempunyai prinsip, kemana saja saya pergi, yang penting saya disembuhkan. Kemana saja saya pergi, yang penting saya mengalami mujizat. Ya, itu bahaya Bapak Ibu. Oleh karena itu kita memahami dulu firman Tuhan dengan benar. Karena apa? Tuhan bisa melakukan mujizat, dan mujizat di dalam Yesus itu mujizat yang sempurna tanpa embel-embel ya. Kalau mujizat di luar Tuhan itu ada embel-embelnya. Ada yang namanya kutub atau apa itu namanya tumbal ya. Pasti minta tumbal ya, dan itu yang namakan kutub, keterikatan ya. Kalau ke kuasa-kuasa yang lain itu bahkan banyak ini kalau ke dalam Yesus itu hanya menyerahkan hati gitu. Yang menyerahkan hati dan turut sesuai dengan kehendaknya. Itu dalam Yesus, ya, hidup dalam kasih, ya. Itu dalam Yesus. Nah, di sini kita maju ke ayat 13 tadi, dan ketika maaf ya, saya salah. Wahyu 22 Wahyu pasal 22 ayat 13. Ini adalah perkataan Yesus sendiri. Mulai dari ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir ya. Yesus sendiri ya. Kemudian kita maju lagi ke ayat yang ke-16. Nah, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, itu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ya, siapakah dia? Yesus. Yesus Alfa dan Omega. Amin. Amin. Haleluya. Kita nggak usah ragu lagi. Dialah Tuhan satu-satunya.
Dialah penguasa surga, dialah yang bertahta di surga, ya. Satu waktu kita akan bahas lebih dalam lagi, ya, mengenai hal ini, ya, karena akan ada banyak ayat-ayat yang kelihatannya kontroversi, tetapi sebenarnya kalau kita pahami dengan benar, waduh, kita akan semakin dikuatkan, Bapak Ibu, ya. Karena ayat firman Tuhan itu, ya, kalau permainan kata itu ada kalanya bisa saling kontra gitu. Kontroversi maksudnya saling berlawanan. Tapi kalau kita pahami dengan benar, Ibu, Bapak Ibu, ya, pahami dengan benar, pahami dari awal sampai akhir, kita akan tahu, wih, dahsyat banget Tuhan kita. Amin. Firman itu begitu luar biasa, ya. Kemudian di sini, ya, ada perkataan, ya, kita lihat lagi masih di kitab Wahyu. Waktu Yohanes mendapat penglihatan itu, ya, memang ya begitulah, Yohanes manusia biasa. Walaupun dia rasul, dia istilahnya dipakai Tuhan, tapi tetap dia manusia biasa. Dia pun hampir salah, Bapak Ibu. Nah, buktinya mari kita lihat. Oleh karena itu kita manusia, kalau tanpa Roh Kudus, ya kita harus mengakui bahwa kita bisa salah, ya kan? Mari kita lihat pengalaman Yohanes. Ya, di Wahyu pasal 22, ya. Wahyu pasal 22, saya akan baca, Bapak Ibu perhatikan pelan-pelan. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembah. Yohanes mau menyembah, ya, kita lihat ayat 9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba. Siapa yang mengatakan itu? Malaikat. Ya. Ayat 9. Tapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Maksudnya begini, Yohanes mau menyembah malaikat itu. Tetapi malaikat itu bilang begini, tapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau. Malaikat bilang, aku hamba sama seperti engkau, Yohanes, gitu. Ya. Malaikat bilang, aku sama seperti engkau, Yohanes. Ya. Kadang-kadang kita, kalau dalam kehidupan sehari-hari pun ada kalanya kita berpikir bahwa malaikat itu sudah, bahkan sudah melebihi Tuhan, ya. Malaikat juga sama-sama hamba, sama seperti Yohanes, kata firman Tuhan. Amin. Malaikat itu ya bukan Tuhan, ya. Kadang-kadang kita berpikir, hati seperti malaikat. Kita berpikir bahwa malaikat itu sudah Tuhan. Malaikat itu hanyalah hamba dari Tuhan, ya. Kita mau menjadi hamba Tuhan? Sama. Berarti kita sama seperti malaikat. Ya kan? Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, ya kita sama seperti malaikat itu. Kita hamba-hamba Tuhan gitu. Kira-kira Bapak Ibu bisa mengerti, ya? Supaya kita mengerti, ya kan? Orang seringkali menganggap bahwa malaikat itu sudah Tuhan gitu. Ada sih malaikat memang disuruh oleh Tuhan, tapi dia di sini dibukakan. Makanya kitab Wahyu itu penyingkapan, dibukakan rahasia-rahasia. Ya. Kemudian dia berkata, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Ayat 9. Coba kita perhatikan di ayat 9 bagian terakhir. Sembahlah Allah. Malaikat bilang sembahlah Allah gitu. Nah, ya Wahyu 4 ayat 11 tadi. Tuhan Allah itu siapa? Tuhan dan Allah itu siapa? Yesus. Ya, Yesus Kristus. Pada siapa lagi kita menyembah? Ya kan? Ya. Kalau kita pahami dengan benar, satu saja yang kita harus sembah. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah kita. Amin. Dia yang layak disembah. Dialah satu-satunya Tuhan yang layak untuk kita muliakan. Haleluya. Firman Tuhan pada saat ini, ya, sebentar lagi selesai. Ya, kita ada satu ayat yang akan saya bukakan pada saat ini, ya, biarlah kita mengerti dengan benar, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama buka di dalam Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8.
Yohanes pasal 8, kita lihat ayat 24 ya. Yohanes pasal 8 ayat 24. Boleh baca sampai di ayat yang pelan-pelan saja bacanya ya. Yohanes pasal 8 mulai dari ayat 24 sampai 29. Yohanes 8 ayat yang 24 sampai 29. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu, waktu kita mau baca ini, kembali lagi saya bilang, kita punya pemahaman yang benar ya. Ayat 24 dikatakan bahwa karena itu ya memang di ayat 21, ayat sebelumnya. Ya, di ayat 24 ini dia katakan bahwa karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Ini kutipan dari ayat 21 tadi ya, tapi nggak apa-apa. Kamu akan mati di dalam dosamu sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Bapak Ibu, semua kita berdosa ya. Kita keturunan dari Adam, Hawa, ya kita semua sudah dikatakan berdosa. Roma, ini yang mengatakan kitab Roma, ini firman Tuhan yang mengatakan ya, kitab Roma saya lupa di mana, tapi mengatakan bahwa semua manusia itu sudah berdosa. Roma 3 ayat 23. Semua manusia sudah berdosa. Oke. Oleh karena itu di ayat 24 ini menegaskan kembali kalau kamu tidak percaya, kalau kita tidak percaya bahwa Yesus adalah dia. Ibu, kita lihat di ayat yang ke-27 ya. Apa yang dimaksud dengan Yesuslah dia? Dia itu siapa? Mari kita lihat. Ayat 27 ya. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Jadi yang di ayat 24 tadi itu dikatakan bahwa kalau kalian tidak percaya bahwa akulah dia siapa? Yesus. Dia sendiri. Maksudnya Bapak itu. Enggak apa-apa. Jangan terlalu tegang, santai aja ya. Mungkin karena saya kenceng ya. Ayat 27 maksudnya ya. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Nah, itu yang dibilang di ayat yang ke-24. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Siapa yang tadi? Di ayat 27? Bapa. Ya kan? Karena dia berbicara kepada orang Israel. Orang Israel itu kan selalu pakai Bapa, Father, ya kan? Kalau kalian tidak percaya bahwa akulah Bapa itu, kalian akan mati dalam dosa. Makanya di Yesaya 9 ayat 5, kalau diulang King James Version mungkin ayat 6 ya. Di bahasa Indonesia itu Yesaya 9 ayat 5 dikatakan bahwa anak manusia itu anak manusia itu bergelar apa? Baca saja. Kita sering baca ya, tapi setelah ini agak lupa. Yesaya 9 ayat 5, coba baca pelan-pelan. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak akan telah lahir, apa? Terus seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya,
dan namanya disebut orang penasihat ajaib, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, saya ulang-ulang ini, tapi kadang-kadang susah kita hafal ya. Kita memang harus baca ya, supaya kita yang tersesat ya. Harus baca terus. Firman Tuhan harus baca setiap hari. Ya, Bapa yang kekal ya, ada Allah perkasa, berarti di anak itu ya, Yesus itu. Ternyata dia Bapa kekal kan? Alfa dan Omega maksudnya. Bapa kekal. Bapa kekal itu adalah Yesus. Amin. Makanya dia bilang kepada orang Israel ini, dia bilang, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, akulah Bapa itu. Yang seringkali Yesus bilang, aku akan pergi kepada Bapa. Kita tidak bisa mengerti, kita tidak bisa pahami. Ini yang saya bilang, permainan kata dari Alkitab, kita tidak bisa pahami kalau kita tidak dibukakan, Bapak Ibu. Kalau kita tidak hidup dalam roh, kita tidak bisa mengerti akan ini. Dan kalau kita hanya memakai akal manusia, ayat itu akan tabrakan satu sama yang lain. Yang penting kita setuju dulu bahwa Bapa itu adalah Yesus itu, ya. Cuman waktu dia berbicara kepada orang Yahudi, dia tidak bisa terus terang bahwa dialah itu. Nanti di Yohanes pasal 16, di ayat yang ke-25 baru dia bukakan kepada mereka. Di Yohanes pasal 6 ayat 25 baru dia bilang begini. Yohanes pasal 16 ayat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu, ya, mengenai Bapa itu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Maksudnya begini, kalau sekarang kita berdoa dalam nama Yesus saja. Amin. Makanya rasul-rasul kalau berdoa, bagaimana rasul-rasul berdoa? Di dalam nama Yesus, in the name of Jesus. Dan itu juga yang harus kita lakukan saat ini, berdoa di dalam nama Yesus. Terus, sudah di mana saya? Ayat 26 ya. Pada hari itu ya, ini kan Yesus bilang waktu dia masih menjadi manusia. Tapi dia bilang pada hari itu, kalau dia sudah terangkat ke surga, dikatakan, kamu akan berdoa dalam namaku, dalam nama Yesus. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Tuhan Yesus mengajarkan kalau dia sudah terangkat ke surga, tidak lagi berdoa kepada Bapa. Amin. Tapi berdoa di dalam namanya. Kira-kira Bapak Ibu pahami nggak? Berdoa di dalam nama Yesus. Firman Tuhan sudah bukakan Bapak Ibu ya. Dia sudah bukakan di sini. Yang penting kita paham. Ayat 26. Aku meminta kepadamu kepada Bapa. Bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa ya. Sambungan dari tadi itu. Ayat 27. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ya, karena dia berbicara kepada orang Israel. Ayat 25. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ya kan, Bapa kekal dia. Bapa kekal ini adalah satu gelar yang tidak akan berubah. Bapa kekal itu saya sering mengartikan seperti Alfa dan Omega itu. Kekal ya kan? Ada dari awal sampai akhir. Dia yang ada sudah ada dan akan datang. Iya, itu yang maksud saya. Kemudian ayat 29. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan lagi. Artinya Yesus sudah berterus terang, ya. Sekarang ayat 30, sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu, karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Artinya baru mereka mengakui, oh iya ya, dia itu dari atas. Ya, dengan kata lain ya, dia Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke ayat yang saya bilang tadi, Yohanes pasal 6, di ayat yang ke-24 ya sampai ke 28 situ. Kalau kita tidak pahami yang dimaksud oleh Yesus, kasihan. Kita sudah lama mengiring Tuhan, sudah berpuluh-puluh tahun ya.
Berpuluh-puluh tahun kita mengiring Tuhan, menyebut nama Yesus. Tapi kadang-kadang kita tidak pahami. Ya. Di sini menjelaskan mengenai Bapa itu. Oh ya, Bapa itu dia. Makanya dia bilang Bapa dan aku adalah satu. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menyatakan hal itu. Ya. Kemudian ada timbul lagi di kitab Efesus, kalau nggak saya dikatakan bahwa Yesus Kristus Bapa yang mulia itu. Ya, dia karena dia Bapa yang kekal. Dia adalah Bapa yang kekal. Bapa itu sampai ke situ, Pak. Oleh karena itu, sebagaimana apa yang Yesus ajarkan, dia bilang ketika dia naik ke surga, ya minta dalam nama Yesus saja. Ya kan? Dia tidak mengajarkan untuk minta dalam saya baca lagi yang tadi ya. Dia tidak mengajarkan untuk Yesus memohon kepada Bapa. Yesus, perhatikan, Yesus tidak mengajarkan untuk Yesus meminta kepada Bapa. Kenapa? Karena dia sendiri itu adalah Bapa itu. Bapa itu adalah Yesus sendiri. Amin. Dia Bapa yang kekal. Kita langsung minta kepada Yesus. Yesus Alfa dan Omega. Dia yang Maha Kuasa. Dia akan menjawab doamu. Amin. Ada lagi ayat-ayat firman Tuhan, tapi waktunya sudah terbatas. Dia bilang anak manusia berkuasa untuk mengampuni, untuk menjawab doa-doa kita. Itu Yesus. Satu ayat yang akan mengakhiri firman Tuhan ini masih di Yohanes pasal 8 tadi. Ada dikatakan begini. Ayat 28 ya. Yohanes pasal 8 ayat 28. Kita baca sama-sama ayat ini ya dengan suara yang kencang. Yohanes pasal 8 ayat 8. 1, 2, 3. Yohanes pasal 8 ayat 28. 1, 2, 3. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi aku percaya tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa padaku. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau kita tidak meninggikan Yesus, anak manusia itu Yesus, ya. Ayat 28. Apabila kamu telah meninggikan Yesus atau anak manusia ini, barulah kamu tahu, mengerti, akan kamu tahu. Saya ulang lagi Bapak Ibu. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Haleluya. Akulah Bapa itu maksudnya. Bapak Ibu jangan bingung. Makanya kita harus meninggikan nama Yesus, meninggikan dia, menyembah dia, ya. Yohanes 4 ayat 4, menyembah dalam roh dan kebenaran supaya kita tahu siapa dia. Ya. Jangan kita bingung ya. Waktu Yesus hidup, waktu Yesus jadi manusia, dia mengajarkan untuk datang kepada Bapa. Ya kan? Kita sering berpikir bahwa itu Bapa yang siapa? Itu Yesus, ya. Makanya kita akan mengerti kalau kita menyembah Yesus. Amin. Di kitab Lukas 24 ayat 45 dikatakan bahwa Yesus yang membuka pikiran. Ya. Oleh karena itu mulai dari sekarang marilah kita tinggikan nama Yesus. Amin. Tinggikan dia, menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Saya yakin dan percaya firman Tuhan ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan mengerti, kita akan tahu siapa Yesus. Mari kita nyanyikan pujian. Ditinggikan, dimuliakan. Kita tinggikan dia, ya. Kita muliakan dia. Supaya Bapak Ibu sendiri mengalami, ya.